Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairunisa dengan NIM 2210111517. Di sini saya akan mengumpulkan tugas pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MPD. Si dasar kelas 12 SMA yaitu 3.6 menganalisis strategi yang diterapkan dalam negara Indonesia untuk menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada rumusan tujuan pembelajaran. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada rumusan tujuan pembelajaran itu terdiri rumusnya itu CABD. Yaitu ada mengembangkan IPK yang terdiri dari 3.6.1 menjelaskan hakikat sistem pertahanan negara, lalu ada 3.6.2 yaitu menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan ancaman terhadap negara, lalu ada 3.6.3 yaitu ada menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi ancaman militer terhadap negara, lalu ada 3.6.4 yaitu menguraikan bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan. Tujuan pembelajaran dari IPK yaitu ada rumusnya. Siswa mampu ditambah dengan IPK. 1. Siswa mampu menjelaskan hakikat sistem pertahanan negara. 2. Siswa mampu menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan ancaman terhadap negara. 3. Itu siswa mampu menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi ancaman militer terhadap negara. Lalu yang keempat ada siswa mampu menguraikan bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan. Perumusan topik materi. Dalam merumuskan materi, silakan fokus kepada IPK, kembali, kemudian buang KKO atau kata kerja operasional. Yang pertama ada hakikat sistem pertahanan negara, yang kedua ada strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan ancaman terhadap negara, yang ketiga ada strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi ancaman militer terhadap negara, dan keempat ada bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan. Sini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian Sisham Kamrata. Sisham Kamrata itu adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta mempersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayahnya. Lalu ada dasar hukum pertahanan negara yang ada di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal tersebut adalah tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara. Sekilas dapat berarti kewajiban hak membela negara dalam bentuk fisik ketika Indonesia dalam keadaan perang. Lalu ada ciri Sisham Kamrata. Yang pertama ada kerakyatan, yaitu seluruh rakyat warga negara ikut serta sesuai dengan kemampuan dan kearifan masing-masing dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Lalu ada yang kedua yaitu kemestaan, yaitu seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam maupun dari luar. Lalu ada yang ketiga kewilayahan, yaitu seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didaya gunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut. Lalu ada komponen kekuatan pertahanan negara yang terdiri dari 3, yaitu komponen utama TNI, ada komponen cadangan, yang ketiga ada komponen pendukung. Nah, apa itu fungsi-fungsinya darinya?
Fungsi dari komponen utama TNI yaitu kekuatan utama pertahanan negara. Lalu ada fungsi komponen cadangan yaitu memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Lalu ada yang ketiga adalah komponen pendukung yaitu meningkatkan kekuatan dan kemampuan utama dan cadangan. Kesimpulan materi pertama, jadi kita ambil kesimpulan dari Sisham Kamrata yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang berdasar hukum pertahanan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang bercirikan kerakyatan yaitu kewilayahan dan kemestaan. Lalu komponen-komponen pertahanan negara ada 3 yaitu komponen utama TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya. Oke, terima kasih.